Ada fase yang sangat mungkin kehidupan baru lagi untuk Pisces. Yang kehidupan baru itu mungkin ternyata baru sesuatu hal yang baru untuk Pisces yang mungkin selama ini sebenarnya dinanti-nantikan. Dan aku Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo ya. Kali ini karma baik apakah yang menaungi Pisces, atau adakah karma buruk, dan juga keberuntungan kalian ya untuk tahun 2022. Oke, sekali lagi ini tidak akan resonate ke semua orang sahabat ya. Pastinya yang memiliki zodiak Pisces juga jutaan orang ya, pastinya puluhan juta, ratusan juta. Jadi pastinya mungkin yang resonate ke kalian bisa jadi sebagian, atau saya berharap juga seluruhan gitu ya. Oke, sekarang bagaimanakah karma buruknya dulu akan saya sapa. Karma buruk untuk Pisces, mungkinkah ada nggak ya? Mungkin sebagian Pisces yang lagi mengalami sesuatu hal di tahun 2022. Saya akan ambil 3 kartu oracle-nya. Saya ambil 1, karma buruk untuk Pisces ya. Oke. Di sini ada Page of Wands. Sesuatu yang berhubungan dengan cita-cita kalian. Sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kalian terdalam. Bisa jadi di masa lalu. Aku buka dulu ya kartu kedua. Di sini ada di Emperor, ada Ten of Pentacles. Jadi di sini ada berhubungan dengan di Emperor ini menandakan dulu mungkin kamu pernah memiliki kesombongan yang sangat tinggi. Pada saat dirimu lagi mungkin di atas, kamu lagi punya sesuatu hal yang bisa kamu tonjolkan gitu, misalnya di masa lalu ya. Yang bisa jadi kesombongan kamu saat ini bisa mempengaruhi kesombongan kamu di masa lalu itu akan mempengaruhi proses kehidupan kamu sampai saat ini. Yang mungkin bisa sebelum terkabul doanya karena pernah memiliki sifat sombong seperti itu, sifat tinggi hati yang dia tidak sadar. Kamu terlalu menghargai diri kamu berlebihan. Di Impress di sini menandakan sesuatu penghargaan yang kalau dilihat dari pertanyaannya dia bisa menandakan seperti itu. Mungkin dulu kamu adalah seseorang yang memiliki karisma yang baik, karisma yang bagus misalnya, sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak memilikinya dan kamu hanya kamu yang memilikinya. Jadi ada rasa sombong, mungkin bisa jadi kamu memiliki jabatan atau dirimu memiliki ketampanan atau kecantikan atau memiliki sesuatu hal yang lebih lah intinya. Dirimu mungkin pernah tinggi hati dan akhirnya mempengaruhi apa yang mungkin sampai saat ini belum terkabul tentang cita-cita kamu. Misalnya belum menemukan hal yang mungkin paling mendasar dalam hidup kamu. Misalnya bisa jadi tentang cinta, tentang kamu mencari jawaban-jawaban tentang kehidupan kamu yang lain, belum bertemu, belum tahun ini tuh masih kamu masih mencari itu, bisa jadi seperti itu. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini juga berhubungan dengan mungkin itu tadi ya, seperti saya bilang kesombongan bisa jadi harta. Jadi Pisces mungkin pernah mengalami mempunyai di dalam hati seperti itu sehingga dia ada angkuh gitu. Karena di sini dulu juga kondisi keuangan juga kamu pernah baik, pernah bagus. Dan mungkin pada saat pernah bagus itu
kamu angkuh, kamu sulit diingatkan, kamu sulit dikasih tahu, sehingga saat ini untuk keuangan juga sepertinya yang Pisces yang pernah dengan dia sombong dengan sesuatu kekuasaan dia atau penghasilan dia, akhirnya sekarang dia mengalami sesuatu yang mungkin keuangannya dia berat, tidak lancar, dia masih benar-benar harus kayak ibaratnya mencangkul ya, bekerja keras banget. Tahun ini benar-benar tahun yang bekerja keras banget untuk Pisces. Ini yang karma buruk ya, karma buruk. Page of Wands. Banyak hal yang harus kamu bisa lakukan ya, karena mungkin keangkuhan itu jadi kamu harus kayak, maaf ya saya agak sedikit batuk, jadi ngomongnya agak tersendat-sendat dan ada sedikit batuknya, karena kalau saya nunggu sembuh terus total juga saya boring banget, makanya saya bikin video biar nggak boring. Page of Wands di sini menandakan tentang pekerjaan, sebuah keangkuhan yang akhirnya mungkin kamu tidak mendapatkan pekerjaan yang seperti kamu inginkan, sesuatu pekerjaan yang mungkin harusnya dengan kemampuan kamu, harusnya kamu punya pekerjaan yang lebih dari ini, hanya sekedar ini. Mungkin karena keangkuhan itu juga akhirnya Tuhan memberikan ini untuk apapun yang terjadi pada Pisces tahun ini, tentang asmaranya atau pekerjaannya, tentang karirnya. Sebuah pembelajaran bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kalian, bahwa mungkin Tuhan menginginkan kamu diberi sesuatu pada saat kamu sudah menjadi orang yang humble, menjadi orang yang tahu diri, menjadi orang yang baik, seperti itu. Your faith. Untuk apa ya, menghandle semuanya karma buruk itu adalah bagaimana keberanian kamu untuk mengakui, menyadari bahwa oke, Tuhan, saya pernah bersalah seperti ini gitu ya. Saya pernah melakukan ini yang tidak seharusnya saya lakukan. Saya memiliki keangkuhan yang seharusnya saya tidak seharusnya saya miliki itu. Saya minta maaf Tuhan. Jadi dengan kamu hanya minta maaf dan sportif, semuanya akan berubah. Di sini ada the King of Diamond dan ada Fish ya. Semuanya berproses ya. Mungkin saat ini Pisces menjadi seseorang yang tumbuh dewasa karena semua hal yang telah terjadi pada dirinya. Di tahun ini aku melihat Pisces, aku merasakan Pisces menjadi seseorang yang tumbuh dewasa, lebih bijaksana, dia bisa lebih melihat hidup lebih luas lagi ya. Jadi makanya dengan saya melihat dengan dirimu bisa menyadarinya, bisa bilang sama Tuhan bahwa memang aku harus memperbaiki diri, bahwa aku tidak boleh seperti ini, dengan bilang bahwa mungkin banyak hal yang akan terbuka karena karma buruk yang mungkin hal-hal yang pernah kamu lakukan dulu, karena saking sayangnya Tuhan sama kamu, akhirnya kamu ditegur ya, kamu dikasih tahu bahwa ini loh salah, kamu tidak boleh seperti ini. Dan di tahun ini aku melihat aura Pisces adalah aura yang benar-benar sampai ada cahaya, aura seperti Tuhan tuh kayak ngasih, semesta tuh kayak ngasih sesuatu hal yang membukakan mata kalian tentang hidup ini. Ten of Lightning, burden. Jadi karena karma buruk itu, karena hal-hal yang mungkin pernah kamu lakukan di masa lalu memang memberikan beban yang sangat berat untuk Pisces. Di sini ada burden dan di sini ada Ten of Lightning ya. Nih ya. Jadi ini beban yang sangat berat yang kamu pikul, yang kamu tuh benar-benar kayak sudah, ibaratnya sudah, Tuhan, I'm really tired. Saya sungguh lelah. Kamu pasti berulang kali bilang seperti itu. Saya sudah sangat lelah. Ampuni saya minta maaf. Mungkin Pisces everyday akan mengatakan itu ya. Pisces yang menyadari mungkin kesalahan-kesalahan dia yang pernah di masa lalu. Tolong, mungkin dia saat ini adalah benar-benar mengalami fase-fase di tahun ini tuh yang sangat berat, tetapi karena di sini ada seeking oneness with others ya. Di sini keep your involvement hidden. Di sini ada dark intuition. Jadi your faith, karena tadi kekuatan kamu, keberanian kamu untuk mengakui sesuatu hal, apa yang pernah kamu lakukan di hadapan Tuhan, akhirnya kamu akan mengalami fase baru. Di tahun ini ada fase yang sangat mungkin kehidupan baru lagi untuk Pisces. Yang kehidupan baru itu mungkin ternyata baru sesuatu hal yang baru untuk Pisces yang mungkin selama ini sebenarnya dinanti-nantikan. Dan aku melihat ada cahaya di bulan untuk Pisces itu ada cahaya di bulan Februari, Maret, seperti sesuatu yang sama Tuhan ditunjukkan bahwa kamu itu akan seperti ini, seperti yang dibukakan jalan, dibukakan sesuatu yang mungkin selama ini kamu mencari jawabannya.
Bagaimanakah karma baik untuk Pisces? Karma baik, tadi kan karma buruk ya. Karma buruk adalah sesuatu hal yang pernah kamu lakukan dan kamu mendapatkan impact-nya, mendapat dampaknya, seperti itu. Bagaimanakah karma baik yang menaungi kamu di tahun 2022? Saya akan mengambil 3 kartu juga. Ya, karma baik untuk Pisces. Adjustment are required. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa adjustment are required. Karma baik. Diperlukan penyesuaian. Kenapa di kartu ini keluar kata-kata ini? Mungkin Pisces yang belum bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Dia memerlukan kayak waktu untuk memikirkan atau memerlukan hati untuk menyesuaikan bahwa oh ini my destiny, ini mungkin takdirku yang terbaik. Jadi sebenarnya untuk kamu menerima karma baik itu, menerima kebaikan yang mungkin diberikan sama Tuhan di tahun ini perlu penyesuaian. Kayak perlu naruh logika kamu tuh di bawah banget, lebih kamu memakai hati kamu. Terkadang untuk melihat kebaikan itu tidak selalu semua seperti logika kita kebaikan itu. Kadang kita menginginkan A, ternyata yang dikasih sama Tuhan itu Z. Kita menginginkan angka 1, sama Tuhan dikasih angka 0 atau 0. Nah, mungkin di sini yang dimaksudkan adalah untuk melihat kebaikan itu kamu harus naruh benar-benar logika kamu. Kamu harus menggunakan hati nurani kamu untuk menerima kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Di kartu kedua ada sensitivity, ada oracle of raindrops. Di sini ada gambar mata. Resonate dengan apa yang saya bicarakan di kartu pertama, bahwa bagaimana cara melihat kamu. Ya, tahun ini dibutuhkan sesuatu hal yang bagaimana kamu bisa melihat kenyataan itu. Kenyataan yang di depan mata tuh seperti ini, dan kamu harus bisa take it, kamu harus bisa menerima itu. Seperti itu, ada kenyataan yang harus kamu terima yang diperlukan dengan perenungan yang sangat tinggi. Bagaimana kamu menganalisa di sini ya, menganalisa, mengamati sebenarnya apa yang terjadi pada diriku. Di kartu ketiga ada whip, ada jack of clubs, ada whip, ada cambuk. Ada sesuatu hal yang kamu tuh harus bener-bener sama Tuhan tuh kayak dikasih sesuatu yang mungkin, sesuatu yang tidak kamu sukai. Ada di tahun ini datang, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang sangat baik, sesuatu yang kamu hindari. Dia adalah atau sesuatu hal itu yang datang itu ada sesuatu yang sangat baik. Makanya di sini kamu disuruh untuk mencambuk diri kamu, untuk lebih menganalisa lagi, menelaah lagi, dan menerima kenyataan yang ada di depan mata kamu. Jadi kebaikan itu tergantung bagaimana kamu melihat di sini, bagaimana kamu bisa menelaah secara paksa ya diri kamu untuk menerima hal-hal yang harusnya. Mungkin ada hal yang mungkin di tahun ini akan terjadi, datang sesuatu hal yang mungkin tidak kamu sukai, tetapi ternyata itu adalah takdir yang baik untuk kamu. Seperti itu. Kadang ada hal-hal yang kita ingin hindari malah sama Tuhan dihadapkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan. Lagi-lagi itu clue-nya. Di kartu selanjutnya, di sini ada Page of Wands. Seperti kartu pertama tadi, ini ada berhubungan dengan keinginan kamu, berhubungan dengan visi kamu, berhubungan dengan cita-cita kamu. Jadi tidak seharusnya kamu memilih. Kadang kita untuk hidup itu tidak bisa untuk hanya memilih-milih gitu ya. Tapi kadang sama Tuhan itu kasih di depan mata, ya memang ini yang harus kamu terima. Seperti itu. Milky Way.
Jalan ini adalah jalan yang baik untuk dirimu. Di sini ada banyak cahaya ya, ada Milky Way. Jadi kalau Pisces di tahun ini mengalami hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak dia sukai, atau datang sesuatu hal yang mungkin di luar keinginan kamu, tolong jangan terlalu frontal untuk tidak menerima itu. Difikir dulu, direnungkan dulu, dianalisa. Di sini Milky Way itu adalah berkah dari Tuhan. Jadi dari kartu ini kelihatan ada cahaya dari atas ya, bahwa itu adalah satu-satunya jalan yang mungkin dikasih sama Tuhan dan yang diberkahi. Five of Pentacles. Di sini sudah saatnya kamu untuk memikirkan sesuatu hal yang mungkin tentang karir kamu, tentang kehidupan keuangan kamu. Kamu sudah sangat lelah. Mungkin kamu harus bisa menerima mungkin sesuatu hal yang tidak kamu suka itu. Kamu harus bisa menjalani sesuatu hal yang mungkin belum menjadi ini saat ini apa hubungan dengan karma baik tadi. Jadi sepertinya saat ini, tahun ini adalah tahun dimana kalau untuk pekerjaan kamu harus kayak menerima semua ini karena ini adalah yang terbaik untuk dirimu. Dan yang kamu butuhkan adalah memang pekerjaan ini, ibaratnya gitu. Sesuatu hal yang memang harus kamu terima walaupun sangat berat. Dan aku merasakan Pisces di tahun ini untuk pekerjaan sebenarnya rezekinya juga bagus. Cuman karena mungkin masalah keuangan yang sangat dihadapi Pisces, complicated, dia harus benar-benar tertatih, ibaratnya bukan tertatih ya, benar-benar dia harus berjuang keras, dia harus berusaha keras untuk bisa kayak melakukan sesuatu. Karena memang kondisi keuangan untuk Pisces tahun ini penuh perjuangan, banyak sekali yang akan dibutuhkan di tahun ini. Makanya di sini ada Five of Pentacles. Banyak hal baik yang membutuhkan keuangan yang luar biasa di tahun ini. Kamu butuh banget bagaimana kamu bisa kayak menahan banyak hal untuk belanja. Jadi kebaikannya apa? Di sini kenapa keluar tadi kartu seperti itu, bahwa satu hal lagi yang akan saya jelaskan, sepertinya akan ada sesuatu yang mungkin datang ke kamu yang mungkin bikin kamu terkejut. Atau ada sesuatu hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kamu, yang sama sekali tidak kamu inginkan, tetapi itu sebenarnya adalah hal yang terbaik untuk dirimu. Jadi jika ada sesuatu seperti itu, kamu harus bisa menganalisa dengan baik. Jangan sampai kamu tidak menerima itu, karena yang datang yang tidak kamu suka itu adalah kebaikan yang luar biasa ya. Di kartu ini tadi ada Milky Way, kebaikan yang luar biasa yang tidak akan pernah datang lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi Pisces, sekali lagi, jika ada sesuatu yang datang ternyata sesuatu itu tidak yang kamu sukai, tetapi lebih renungkan lagi dengan mata tadi, coba sisihkan logika kamu bahwa ini adalah jalan yang dikasih Tuhan. Dan tahun ini keberuntungan itu memang datang seolah-olah seperti hal yang kayak dari hal yang tidak kamu sukai dulu, tetapi pada saat kamu sudah mau masuk dan menerima itu, ternyata itu ada hal yang sangat luar biasa. Kamu akan bersyukur. Jadi pada saat ada sesuatu yang mungkin hal yang sulit kamu putuskan, pada saat memutuskan jangan terburu-buru, direnungkan dulu, dipikirkan dulu, biar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Nah, keberuntungan apa yang ada datang untuk Pisces? Oke, keberuntungan apa ya yang menaungi kamu? Di sini ada collaboration, ada Three of Gums. Di sini ada 3 berlian. Keberuntungannya adalah kamu memiliki seseorang yang di sekitar kamu tuh orang-orang yang baik, orang-orang yang menyayangi kamu, orang-orang yang mendukung kamu, walaupun dengan mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi, mereka adalah menjadi pendukung yang pertama. Bisa jadi adalah orang tua atau saudara-saudara kamu. Dan di sini intinya adalah orang yang memang benar-benar menjadi sebuah tumpuan di dalam keluarga, dalam kehidupan kamu. Dia adalah tumpuan. Jadi di sini bisa jadi memang keluarga, lebih ke orang-orang yang terkasih, yang terdekat dengan kamu. Keberuntungan yang menaungi kamu di tahun ini, karena mereka lah kamu akan mendapatkan sesuatu yang mungkin kamu inginkan itu bisa terkabul di tahun ini. Di kartu kedua, di sini ada Mountain dan ada Eight of Clubs. Keberuntungan apa? Kamu sudah bisa melewati fase, kamu akan di sini akan menghadapi fase di mana kamu akan menuju puncak ya. Di semua hal yang mungkin sangat berat selama ini,
di tahun-tahun kemarin, kayaknya di tahun 2022 ini kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang berhubungan dengan, di sini ada karmic relationship ya, ada cinta. Karmic adalah ada sebuah hubungan. Di sini ada lessons, ada letting go and loving you. Di sini kartu ini karmic relationship adalah sebuah hubungan sebab akibat ya, yang mungkin tentang cinta. Ada sebuah di tahun ini mungkin yang belum menemukan cintanya akan menemukan cintanya, dan ini pun karena pelajaran yang banyak sekali sama Tuhan dikasih ke kamu. Akhirnya kamu bisa menerima cinta yang datang pada dirimu. Letting go dan loving you. Jadi kamu harus bisa melepaskan hal-hal ego kamu yang ada dalam diri kamu untuk melihat cinta yang sesungguhnya. Loving you, kamu harus bisa mencintai orang yang datang ini dengan tulus. Karena karmic relationship di sini menandakan bahwa kalian tuh berjodoh. Apapun yang terjadi, menolak bagaimanapun, jika ada seseorang yang datang dan ada kartu ini, biasanya ini sudah kayak ada siklus dari Tuhan atau dari masa lalu ya, dan ini sudah kehendak semesta. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kamu tolak, ada sesuatu yang harus kamu terima, dan ini adalah kenyataan hidup kamu. Nah, apakah kamu sudah tidak kamu di sini begini, kamu tuh sudah sangat lelah gitu loh dengan menghadapi masalah yang sangat saat ini pun kamu sudah kayak benar-benar di puncak ya, dan di sini ada menandakan masalah sangat tinggi, masalah sangat besar yang ada di diri kamu, dan tiba-tiba datanglah karmic relationship ini yang menandakan bahwa kamu harus menerima kenyataan. Jadi ada cinta, ada sesuatu yang berhubungan dengan cinta ya. Jadi mungkin cinta kamu akan datang dan itu menjadi peruntungan kamu, dan dia adalah seseorang yang mungkin ditakdirkan oleh semesta untuk kamu, dan dia adalah orang yang mungkin di sini ada Knight of Swords ya. Orang yang sangat tangguh, orang yang sangat gigih untuk bisa mendekati kamu itu, dan dia punya keyakinan yang lebih sama kamu. Ada karmic relationship, ada Knight of Swords, dia benar-benar orang yang tidak menyerah untuk mendekati kamu. Dan dia ya, Seven of Swords, dia adalah seseorang yang bisa membantu meringankan beban kamu di sini. Three of Wands, tergantung bagaimana dirimu menerima dia dan melihat dia. Sudah saatnya Pisces, kamu menjadi orang yang dewasa. Kamu melihat dari sisi, bukan hanya sisi ego kamu, bukan dari sisi sesuatu hal yang mungkin hedonisme, sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tetapi lebih coba kamu di sini ada Three of Wands, di sini ada lautan. Kamu harus bisa melihat lebih dalam pada saat cinta itu datang. Di sini ada keberuntungan yang berhubungan dengan cinta. Jadi di sini tuh ada yang berhubungan dengan cinta. Dan akhirnya nanti kalau misalnya kamu bisa menerima orang ini, ada Three of Wands ya, seseorang yang kamu di sini benar-benar harus bisa berkomunikasi dan berkompromi dengan diri kamu untuk tidak melihat hal-hal dari sisi yang mungkin dari dulu mungkin kamu pernah menjadi seseorang yang angkuh atau melihat semuanya dari sisi dirimu. Coba kamu melihat dari sisi yang lain, dari sisi Tuhan, sisi orang tua, masa depan kamu bagaimana, sisi dirimu pribadi. Nah, di sini akan mempengaruhi banyak pekerjaan kamu. Jika kamu bisa menemukan sesuatu hal yang, jadi karma keberuntungan kamu adalah kamu akan datang seseorang yang bisa merubah hidup kamu. Jika kamu mau menerima memang takdir yang diberikan Tuhan itu. Jadi pada saat ada seseorang yang datang atau ada sesuatu yang datang, semua harus difikirkan dengan matang-matang. Kamu harus bisa berkompromi dengan diri kamu untuk menerima semua kenyataan itu. Kamu harus bisa bersahabat dengan diri kamu, mengalahkan ego, mendengarkan hati, cenderung lebih mendengarkan hati. Apapun keputusan kamu, dengarkan hati kamu, karena kesempatan ini tidak akan datang lagi 2 kali dalam hidup kamu ya. Jadi intinya keberuntungan dari Pisces juga selain dari cinta. Jadi mungkin yang tidak cinta, dia akan mendapat pekerjaan yang bagus sesuai dengan hati dia, dan dia akan mendapatkan pekerjaan dari orang-orang yang dulu pernah dia tolong. Jadi mungkin Pisces yang mencari pekerjaan baru atau ingin resign mungkin tahun ini, dia akan mendapat pekerjaan dari teman-teman yang pernah dia tolong. Dan di sini ada karmic relationship yang berarti
seseorang yang mungkin sangat dulu respect dengan hidup kalian. Jadi orang-orang yang dekat dengan kalian yang bisa membantu kalian. Dan itu adalah sebuah keberuntungan luar biasa ya. Jadi pada saat semuanya orang kesulitan, pada saat kamu kesulitan pun akan ada sesuatu pertolongan, yaitu dari orang-orang terdekat yang mungkin care sama kalian. Jadi sekali lagi, tahun ini ada mountain, kamu harus bisa menjaga diri kamu. Orang yang kalau ingin ke puncak, kalau naik gunung harus menjaga attitude, etika. Jadi tetaplah menjadi orang yang baik, selalu yakin bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, dan menjaga diri, menjaga semuanya ya, ibadah kamu semuanya. Karena orang mau naik gunung itu biar bisa berhasil, pasti kalian yang pendaki akan tahu bahwa kita harus menjaga kata-kata semuanya. Jadi benar-benar kita harus menjadi orang yang berusaha untuk belajar untuk menjadi orang yang selalu memiliki nilai-nilai dalam setiap kehidupan kita setiap hari ya. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Jadi itu biar kalian bisa terkabul dan bisa menghadang sesuatu hal yang tidak baik di tahun ini. Jadi Pisces tahun ini akan banyak hal yang terjadi yang mungkin sangat luar biasa, hal-hal yang sangat mungkin kamu nantikan juga akan datang di tahun ini. Jadi saya lagi, dengarkanlah hati kecil kamu dan jangan selalu menggunakan logika ya. Semuanya harus digunakan dengan hati dan minta petunjuk sama Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Jangan mudah menyimpulkan, tapi renungkan dulu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk Pisces dan semoga Pisces berhasil dan berjaya di tahun ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.